Newsman Opinion. Mitra bisnis, mulai hari ini Jakarta mulai menerapkan pelajaran tatap muka selama 5 hari selama seminggu untuk 100% muridnya. Hal ini dilakukan dengan mulai adanya penyebaran kasus Omikron secara lokal di Indonesia. Apa komentar Anda mengenai pelajaran tatap muka di tengah mulai merebaknya Omikron ini? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Ya, saya sebagai orang tua murid ya, di mana anak saya juga ikut serta PTM atau pelajaran tatap muka pada saat ini, berharap agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya, dengan teknologi informasi yang sekarang ini, itu betul-betul secara integral dan terpadu menerapkan protokol kesehatan terhadap murid didik yang akan melaksanakan pelajaran tatap muka ini. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyebaran Omikron ya. Tentunya orang tua juga akan merasa was-was. Saya kira tidak ada orang tua yang tidak was-was, karena beberapa saat yang lampau kejadian pada saat varian Delta bergerak, diadakan PTM pun banyak yang terkena. Makanya ini diharapkan untuk tidak terjadi penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan sanitizer juga perlu diikutsertakan. Di samping kesiapan dari tenaga pendidik sebagai wakil orang tua murid di sekolah. Jadi itu harus satu kolaborasi yang terpadu dan terintegral secara masif supaya pencegahan itu bisa diatasi. Memang secara terus terang mereka akan sedang ya bertemu dengan teman-temannya setelah sekian lama, kurang lebih plus minus 2 tahun ini tidak pernah berkumpul, hanya melalui media Zoom. Jadi saya kira harus PTM ini dilaksanakan, tapi harus perlu pengawasan dan protokol kesehatan yang lebih masif ya, supaya penyebaran itu tidak bisa menyebar terlalu jauh. Saya kira demikian. Saya setuju aja, asal protokol kesehatan lebih ketat ya untuk anak sekolah masuk. Terus kalau saya boleh tambahin, saya lihat ini mutasinya banyak banget ya, mungkin kalau di total bisa puluhan mutasi ya corona ini. Kalau pakai vaksinnya yang juga sih saya bilang nggak efektif. Kalau menurut saya, dan dulu tuh sekolah dulu tuh, kalau pernah katanya saya bilang sel darah putih kan bisa matiin kuman. Kenapa nggak dicoba imunologi sel darah putih untuk menghadapi semua kuman-kuman varian itu digabung? Coba kalau berhasil pakai sistem itu aja, jangan pakai vaksin. Kayaknya karena kumannya nih auto update terus, sedangkan vaksinnya itu terus. Itu aja, makasih. Saya setuju saja. Siapa orang tua yang nggak mau offline ya? Tapi dengan belajar pengalaman beberapa bulan lalu, begitu tatap muka kena semua bertanggung jawab. Betul ya? Nggak ada yang mau disalahin. Yang rugi orang tua juga ya. Oke, makasih. Kalau saya boleh pendapat sih, kalau memang mau sekolah 100% juga nggak apa-apa kan. Yang udah divaksin udah banyak juga anak-anak sekolah ya. Yang penting di dalam sekolahnya itu ada prokes tuh, pakai kalau bisa cuci tangan, juga masker juga dipakai. Juga kalau bisa ada alat itu yang anti kuman tuh, ionized kalau nggak salah ya. Kalau bisa jangan terlalu media massa itu ngurusin corona melulu ya. Kayaknya di Indonesia itu penyakit cuma corona doang ya di dunia ini. Kan banyak juga yang mesti ditanganin, ekonomi juga. Terima kasih. Ya, saya kembali lagi mengangkat ini ya, masalah ini. Maksudnya data DKI, kependudukan DKI itu dulu pernah merilis angka bahwa angka kematian total DKI itu per tahun 6%. Nah, artinya setiap 1 juta orang itu ada 60.000 orang meninggal. Itu dalam karena berbagai sebab ya, penyakit jantung, darah tinggi, gula dan lain-lain ya, termasuk COVID ini ya kalau jika ada. Nah, dalam masa pandemi ini tahun 2020 sampai 2021 ini per tahun angkanya tidak mengalami kenaikan gitu. Itu yang mengagetkan gitu. Angkanya tidak mengalami kenaikan. Nah, itu benar apa enggak, datanya akurat atau tidak, itu mungkin perlu verifikasi lagi. Tapi kalau benar ini benar-benar ini gitu, aneh gitu. Mestinya kalau tidak mengalami kenaikan, itu angka kematian totalnya tidak mengalami kenaikan, itu berarti penyakit COVID ini ya bisa dibilang tidak menambah kematian gitu kan. Nah, kalau tidak menambah angka kematian, akhirnya hanya berganti nama saja gitu. Ya mestinya tidak terlalu lebih proporsional gitulah pemerintah mengambil tindakan gitu. Terima kasih.
menurut UK dan Amerika bahwa Omikron itu tidak seganas atau maksudnya menularnya lebih mudah, tapi dia angka kematiannya hanya 1, sekian %. Itu yang pertama. Yang kedua, pandemi ini selesainya kapan kan kita nggak tahu. Di mana kita yang dulunya menciptakan vaksin itu bisa puluhan tahun, dan sekarang kita menciptakan vaksin hanya 1 tahunan. Kok kenapa kita harus ngalah terhadap virus? Ya kalau udah direncanain dan semuanya baik-baik saja, ya udah jalanin semua. Hidup kan pasti ada risikonya. Yang penting adalah kita berhati-hati mensiasati. Kalau enggak gimana caranya hidup berdampingan dengan virus. Makasih. Menurut pendapat saya Omikron ini ya, setelah kita lihat ya beberapa negara ya, tampaknya dari negara asalnya di Afrika itu juga tidak begitu berbahaya ya. Jadi saya pikir yang tatap muka itu ya boleh aja dimulai di start ya kan, dengan ketentuan ya prokes itu yang harus diperketat, dijaga. Jadi saya pikir ya tidak ada masalah ya, karena sudah terlalu lama juga. Anggap aja ini sebagai flu aja, batuk biasa gitu ya. Tapi ini tidak mematikan gitu. Saya pikir setuju aja untuk menjalankan ini. Terima kasih. Saya pikir virus Omicron ini kan virus COVID-19 yang cepat menular dan sangat berbahaya ya. Ya ada baiknya kalau ingin menerapkan tatap muka langsung itu harus benar-benar menegakkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Sebab kalau tidak ketat, masalahnya anak-anak sekolah ini kan banyak jumlahnya, sedangkan tenaga guru dan pengawasnya mungkin sedikit, jadi tidak mungkin bisa mengawasi semuanya. Dan kalau PJJ juga ya kalau bisa di rumah diawasi orang tua dengan ketat, kan lingkungan sekitar rumah itu kan juga kadang anak-anak kita bermain gitu ya. Jadi tidak mudah untuk mengawasi kalau anak kita apalagi banyak dan kita bekerja atau kita melakukan sesuatu apapun itu pekerjaan lain, sehingga tidak mudah mengawasinya juga. Dan ini harus menjadi perhatian dan pendidikan di negara kita yang ujung-ujungnya nanti bisa kemungkinan berbiaya mahal, apakah PJJ atau apapun itu, harus segera dihentikan ya, karena rakyat saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi dan wabah COVID-19. Usahakan agar pendidikan itu berbiaya murah, harganya terjangkau dan berguna dan bermanfaat bagi rakyat. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat keputusan ini cenderung gegabah. Kita tidak bisa bertaruh atau mempertaruhkan para pelajar, karena kita tahu tingkat kesadaran mereka, disiplin mereka juga masih rendah. Mereka ini kan orang-orang yang bangga kalau bisa melawan aturan. Ya, jadi kita belum sepenuhnya mengendalikan COVID-19, terutama dengan adanya Omikron. Ini sangat berbahaya. Kenapa tidak tunda dulu ya perkembangan 1 bulan lagi? Jangan-jangan yang mengambil keputusan tidak punya anak kecil, tidak punya remaja yang masih sekolah, sehingga seenaknya aja ngambil keputusan dan mempertaruhkan nyawa orang. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya nggak apa-apa lah, memang sudah waktunya ya. Kalau misalnya kita nunggu benar-benar semuanya nggak ada atau coronanya lenyap dari muka bumi, nggak tahu sampai kapan gitu loh. Dan nanti misalnya kok Omikron sudah melandai segala macam, terus ada yang baru lagi, masa nggak sekolah lagi gitu. Tapi yang paling penting ya protokol kesehatannya aja sih, kayaknya memang sudah harus hidup dengan protokol kesehatan yang 3M itu gitu loh. Jadi emang benar-benar harus seperti itu sih, karena kalau enggak ya nanti nggak akan jalan-jalan, ekonomi, pendidikan dan yang lain-lainnya. Gitu aja. Kasih. Kalau sekolah harusnya ya 50% online, 50% lagi offline. Soalnya kan ini Omikron menyebarnya cepat sekali ya. Aduh, pusing juga. Ini pemerintah juga, Kemendikbud juga dipaksakan juga sih. Tapi ya mau apa lagi, siswa juga nggak betah juga 2 tahun online, pusing, bertemu dengan temannya juga terbatas juga. Tapi kalau offline sih ya 50% ya oke, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Di sekolahan juga sediain fasilitas cuci tangan yang memadai, siswanya juga harus memakai masker sama pelindung facial, sama guru semuanya harus ya udah divaksin 100% lah untuk fasilitas sekolah 50% gitu ya, gitu sih.
pejabat kan mungkin lebih pintar dari saya kan, dia kan pejabat sekolah tinggi. Mereka lebih tahu boleh atau tidak kan. Ya kita sebagai rakyat, orang tua murid ya ikutin aja. Kok bisa ikut, gak bisa ikut ya gak bisa dong. Soalnya di Indonesia menangani COVID kan gak ada jaminannya, ya nggak? Ya menurut saya sih ada kacau balau. Jadi ya kita orang tua ikutin aja, kalau nggak bisa ikut jangan. So pejabat kan kadang-kadang nggak ada tanggung jawabnya. Seperti sekarang masker di pasar nggak ada pakai, nggak ada tindakan. Udah nggak? Ya komentar kan seperti ya gitulah, lonci pacau gitu. Sekian, terima kasih ya. Mau dijadikan PJJ atau tatap muka langsung sesuai dengan protokol kesehatan, ini kan masalahnya dalam penentuan nilai ya, itu biasanya karena saya mantan guru, saya dulu tahu 2019 baru pensiun, itu kadang para wali murid mengambil hati si guru untuk mendapatkan nilai bagus di rapor dan ijazah. Itu di Indonesia tradisi seperti itu sudah ada dari dulu, dari pertama kali merdeka sampai sekarang, dan itu masih berlangsung. Jadi kadang nilai ijazah dan apa itu tidak objektif, melainkan subjektif, termasuk di kampus-kampus kuliah. Dan ini juga para kelutan para guru kalau di negeri itu kan di belakang layarnya tarik-tarikan orang dalam, betul-betul 1, 2, 3, 4 yang bisa gratis, yang di bawah itu harus pakai uang. Itu bukan rahasia lagi. Bahkan yang tahun 2021 kemarin masih terjadi seperti itu. Juga untuk menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah negeri, SMP, SMA dan lain sebagainya, itu juga sama. Itu yang pakai uang atau ada orang di Diknas, tarik-tarikan orang Diknas. Kalau tidak seperti itu tidak bisa menjadi kepala sekolah. Begitulah manajemen pendidikan di negeri kita kurang lebihnya. Tidak jujur, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.